Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Diceritakan ketika miladnya Rasulullah SAW ini diabadikan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya tentang bagaimana mimpinya paman Nabi SAW, Sayyidina Abbas ibn Abdul Muthalib bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Kula panjenengan sedaya semarang Abu Lahab, paman Nabi SAW yang sudah jelas-jelas dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Saat itu muteniku piyambake adalah orang ahli neraka yang sudah dinas jelas oleh Al-Qur'an. Niki ketemu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad SAW. Ketemu paman Nabi dalam keadaan yang begitu mengerikan, sebab adalah dia selalu menghalang-halangi dakwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Piyambake ketemu Kanjeng Nabi, kemudian ketemu kali Sayyidina Abbas alaihissalam, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, ketemu kaifah ya nopo keadaane panjenengan Abu Lahab. Keadaan gue seperti ini, aku tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tepat dino Senin, aku iki dibebasno oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gak disiksa? Terus Sayyidina Abbas tahu itu. Sebab aku tepat kelahiran ponakanku jenenge Muhammad. Aku duwe budak jenenge Suwaibah. Jenenge budak Suwaibah. Dek ngekeki kabar gembira yang aku mongko Suwaibah tak merdeka. Gara-gara aku seneng pisan ponakanku sing jenenge Muhammad. Iku lahir Suwaibah tak merdeka. Tradisi tiang Arab tidak memberikan kabar kelahiran itu selalu gembira, dan kegembiraannya itu memberikan hadiah, dan hadiah terbesar adalah dimerdekakannya Suwaibah daripada perbudakan. Lihat pulau panjenengan sedaya semerap berapa harga budak kita sendiri sekitar 100 juta. Artinya Abu Lahab memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW sebesar 100 juta rupiah. Karena gembira itu akhirnya oleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, let dinten Senin dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari jari-jarinya ini mancur keluar air itu sangat menghilangkan dahaganya Abu Lahab. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya dari situ Syekh Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi beliau juga menulis syair gara-gara riwayatnya Ibnu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini nulis syair. Idza kana hadza kafiran jaa adamu. Kalau Abu Lahab ini saja orang kafir, jaa adamu, kemudian mendapatkan perlindungan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bitabbat yada fil jahim mukhallada. Padahal ini orang-orang yang sudah jelas-jelas dinas oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bitabbat yada fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yaumil isnain, daiman setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di Ahmad masruron, karena pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Famadhannu bi 'abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruron. Maka bisa dikirakan ini saja yang kafir dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo ya monggo nek kula panjenengan sedaya niki orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, memperingati Nabi kemudian mati dalam mengucapkan la ilaha illallah, napa sing kajeng dirasa insyaallah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Peringatan Maulid ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan ulama-ulama terdahulu juga mengadakan peringatan-peringatan sing koyo ngeten iki. Tepatnya kula panjenengan lek tiyang tuwa-tuwa niku apal kolongane Maulid Syaraful Anam. Nggih, saniki sing ketreno Mas. Sing tuturo Maulid dibaro dadi tinggal. Jadi iki sami mawon nek saged nggih diurip-urip sedaya. Niki ceritane tentang kitab Syaraful Maulid, kitab Maulid Syaraful Anam menceritakan Al-Imam Abdul Wahid bin Ismail, beliau niku menceritakan wonten kejadian peristiwa Maulid Nabi yang sangat luar biasa. Kejadian itu di Mesir. Beliau menceritakan ada seorang Muslim yang mengadakan peringatan Maulid Nabi, dan tetangganya itu tiang Yahudi, agamanya Yahudi alias bukan Islam. Loh, tiang kali niki padha cerita, ono apa to ya Pak Dewi kok selalu mengadakan jamuan-jamuan makan untuk kayu poin.
terus sing jalur nimpani iku Dik golongan iku kok ame mesti Dik mongko saiki dino kelahiran mongko saiki Dik ada pesta-pesta Dik mengira hari itu adalah kelahiran nabinya maka dia mengadakan pesta makanan yang sedemikian rupa. Cerita ini hilang begitu saja. Ternyata begitu malam hari tiba si istrinya ini mimpi teng tonggoe sing ngadakan peringatan Maulid Nabi niku wonten di antara rumah-rumah penduduk niku paling percaya dalam rumah ini tiang sing ngadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbang riyo-riyo liyane sing boten diwacakan Maulid. Mari ngoten piyambake niku tebani ngali tambah tertarik tiang-tiang sing dugi niku wonten ganteng kabeh sing setunggal wonten sing lenggah wonten rawuh teng kene majelis akhirnya sampai haibah sampai tertarik begitu kepingin nyedek teng kene majelis niku akhirnya takut aku oleh tambah dulu yuk aku apa iku sapa sing paling ganteng sing di tengah dewi iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku olehnya seneng celuk akhirnya piyambake karena Yahudi gak ngerti nek niku sapa Nabi dipanggil ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad Kanjeng Nabi noleh dalam mimpi niku labbaika wa sadaik apa dikatakan terus yang istri ini gak usah sanjang gitu ya Muhammad aku ini gak melu agama tapi apa kok gantinya ngaku inilah bukti bahwa Nabi SAW wa innaka la'ala khuluqin adzim Nabi itu di atas budi pekerti yang luhur walaupun beragama lain itu Nabi begitu ganti akhirnya karena akhlaknya inilah Rasulullah SAW dikatakan an-nasara wal majus aslamu ala yadayhi Nasrani dan Majusi juga orang Yahudi pun juga masuk Islam di tangan baginda Muhammad SAW. Selepas niku akhirnya piyambake kepingin dituntun syahadat saat itu juga kepada Rasulullah SAW. Kalau singkat mau niki majelisnya sampai jam 9 saat ini. Kalau singkat mau cerita niki, begitu piyambake masuk Islam dalam mimpinya niku piyambake mulai dalam mimpi bimbang hatinya aku tidak pamiti ya apa sedangkan bojoku iki sing agama Yahudi aku wis masuk Islam di tangan wong sing paling mulya bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya piyambake wis tapi yo aku sadungo krana syahadat aku kudu ngomong apapun resikone bakal tak terima wis. Nah, dalam hatinya niat kepengin ngadakan maulid kaya tanggane niku oleh lumayan bersinar oleh sing rawuh kabeh padha mencolong kabeh mungkin saking niki kula panjenengan sedaya ayo nyuwun kabeh ati nyuwun kabeh amin Allahumma amin. Selajeng niku langsung piyambake ngomong yang kene sing jalu niku sapa-sapa niku pun nyapu-nyapu kaya mat kajenge wonten tamu wonten. Lho sampeyan napa? Wah iki anu katene ngadakno peringatan maulid. Lho sampeyan wis Islam. Lho iya. Aku lho kok sampeyan wis seru aku Islam. Iya. Aku mambaki mari sampeyan mimpi aku mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokah maulid Nabi dikira insyaallah kula panjenengan sedaya lek sregep ngadaken maulid koyo niki insyaallah mugi-mugi asa cahaya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesalahan kula panjenengan sedaya dipun sepunten dening Allah Subhanahu wa taala sedaya putra-putra kula panjenengan dadosaken putra saleh-salehah dening Allah Subhanahu wa taala rumah tangga kula panjenengan ditaparingi tuntung barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah bi barakati hadzal maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkahnya maulid ini ya Allah jadikanlah kami yang hadir ini ya Allah tidak keluar dari majelis ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah tidak keluar dari majelis ini ya Allah kecuali Engkau bimbing kami hati kami dalam kebaikan-Mu ya Allah Engkau bimbing anak-anak kami yang belum bisa menjalankan sholat bisa sholat semuanya ya Allah berkat maulid yang agung ini ya Allah kami menengadahkan tangan kami yang hina ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah dosa anak-anak kami ya Allah dosa tetangga-tetangga kami ya Allah ampunkan semuanya ya Allah yang hadir ataupun yang belum hadir ya Allah yang mendengarkan ataupun yang tidak mendengarkan ya Allah barokah daripada maulid Nabi ini ya Allah jadikanlah maulid ini ya Allah langgeng ila yaumil qiyamah majelis Nurul Mustafa ini ya Allah semakin tahun semakin bertambah jamaahnya semakin barokah ya Allah semakin mendekatkan dan menjadikan kita mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan insya Allah tidak keluar dari majelis ini segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesumbukan dan kesulitan kita diselesaikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga kita yang renggang
didekatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang tidak bertegur sapa berkat Maulid ini dijadikan bersatu kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semuanya tidak berkumpul di tempat ini kecuali nanti juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak meninggal berkat majelis ini kecuali lisan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kita masuk ke kubur kita nanti kecuali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kita dibangkitkan dari kubur kecuali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita melewati sirat kecuali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.